Baik, pada pertemuan ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang fuzzy. Kita akan bahas lebih lanjut tentang fungsi keanggotaan dan sistem inferensial pada fuzzy. Nah, sebelumnya Anda diingatkan kembali ada 5 elemen ya pada sistem fuzzy. Yang 5 itu ya 4 ya. Ya, lebih ininya 4. Ada fazifikasi, ada mesin inferensial, ada defazifikasi, dan ada ini if then-nya ya, basis pengetahuannya. Ya, jadi ada 4 ya, bukan 5 ya, ada 4 bagian dari sistem fuzzy. Fazifikasi, inferensial, defazifikasi dengan basis pengetahuan ya. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah tentang ini. Fazifikasi dengan mesin inferensial. Nah, karena ada mesin inferensial nanti langsung berkaitan dengan proses defazifikasi, makanya sekaligus nanti kita bahas tentang defazifikasinya. Jenis-jenisnya yang akan kita bahas ya, ini ya, jenis-jenisnya. Karena nanti fungsi keanggotaan pada fazifikasi itu ada beberapa pilihan, dan metode inferensial pada fuzzy juga ada beberapa pilihan ya. Nah, jenis-jenisnya itu yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, kita review dulu yang sudah pernah kita bahas tentang logika fuzzy itu apa sih? Nah, kan kita udah pernah bahas ya, logika fuzzy itu seperti ini ya, sebuah logika di mana nilainya itu menggunakan kuantitas ya, menggunakan kualitas ya. Kalau kita sehari-hari menilai itu pakai kuantitas ya, kuantitas itu angka. Kalau kualitas itu penilaian dalam bentuk kalimat ya. Misalkan seseorang itu tingginya 160, seseorang itu tingginya 110 cm gitu. Nah, itu kalau disebut angka itu kan namanya kuantitas. Nah, tapi kalau kualitas seseorang itu eh, rendah, sedang, sangat tinggi. Nah, itu namanya kualitas. Nah, Fuzzy memberikan nilai secara kualitas ya, kualitas atau disebut juga nanti dengan bahasa linguistik, bahasa manusia sehari-hari. Kita lebih suka menilai itu pakai bahasa yang sifatnya kualitas. Ya, ketimbang menggunakan angka-angka yang lebih kadang-kadang lebih cepat gitu. Misalkan oh itu dia orang kaya gitu ya. Lebih mudah kita menyebutnya ketimbang oh dia itu orang yang punya uang 5 miliar. Nah, itu agak susah karena sifat logiknya juga itu harus eksak ya, harus jelas. Itulah fuzzy logic ya yang eh, awal-awal kita bahas ya. Seperti itulah nanti. Nah, bagaimana agar penilaian secara fuzzy itu bisa diolah pakai sistem komputer? Nah, itulah nanti dari logika fuzzy kita nanti ke sistem fuzzy. Nah, ini contoh lain misalkan temperatur. Jadi temperatur kalau di dalam fuzzy nggak mesti pakai angka ya. Bisa pakai very low, low, medium, high, very high gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, walaupun sebenarnya temperatur itu kalau secara nilai eksaknya ya, ya nilai apanya, nilai kris nanti namanya di fuzzy ya, nilai krisnya itu dia angka ya, temperaturnya 26 derajat Celcius, 30, 33. Nah, itu nanti nilai kris namanya ya, nilai dalam bentuk numeriknya. Tapi secara fuzzy-nya nanti pakai pakai bahasa atau istilah very low, low, medium, high, very high. Kan itu kemarin ya. Nah, jadi logika fuzzy itu banyak digunakan untuk sistem kontrol ya. Makanya ada input, ada output pada sistem fuzzy itu, sistem kontrol. Nanti yang di tengah-tengahnya itulah sistem fuzzy ya. Nah, cara untuk memahaminya ya, bisa dengan cara Anda mengingat kembali tentang logika biner ya. Logika biner itu kan pakai angka. Itu pun kalau logika biner, angkanya itu hanya dua, 0 dengan 1. 0 itu mewakili false, 1 itu mewakili true. Itu logika komputer sehari-hari yang disebut dengan logika klasik.
Nah, logika fuzzy itu nanti tidak menggunakan 0 dan 1. Kalau dengan angka, nanti angkanya berada di antara 0 dan 1. Ya, ini sudah pernah kita bahas ya di awal-awal ya. Dengan istilah-istilah yang menggunakan istilah linguistik ya, atau kualitas tadi. Linguistik atau kualitas. Misalkan agak mirip, sedang, hampir, mendekati, kan begitu. Jadi logikanya menggunakan istilah-istilah linguistik yang istilah umumnya disebut dengan kualitas ketimbang kuantitas. Kuantitas itu angka ya. Jadi logika fuzzy nanti logikanya nggak pakai angka gitu ya. Membangun knowledge, membangun logika fuzzy itu nanti menggunakan bahasa linguistik namanya. Nah, kenapa harus ada fuzzy? Gitu, apa kelebihannya? Nah, fuzzy itu punya toleransi terhadap data-data yang tidak begitu tepat ya. Misalkan kita taunya orang itu kekayaannya lumayan gitu. Nah, itu bisa diolah. Walaupun kita tidak tahu kekayaan yang sebenarnya berapa sih. Apakah 1.500.000.000 gitu. Tapi kita cukup mengatakan nggak perlu pakai berapa besar kuantitasnya, ya berapa besar numeriknya. Tapi kita cukup dengan menyatakan oh dia lumayan kaya, nah, gitu. Atau mungkin sangat kaya dan sebagainya. Kemudian logika fuzzy juga sering digunakan untuk memodelkan fungsi linier. Nah, fungsi linier. Jadi dengan fungsi linier nanti dengan menggunakan knowledge yang ada pada fuzzy, hubungan antara input dengan output yang hubungan itu merupakan fungsi non linear ya, bukan linear tadi ya. Fungsi non linear itu bisa dibangun. Bisa dibangun dengan menggunakan logika fuzzy. Kemudian logika fuzzy juga bisa digunakan untuk bekerja sama dengan seorang pakar di bidang tertentu. Jadi pakar manusia di bidang tertentu itu kita wawancarai ya, kita sebagai seorang pengembang fuzzy bisa memindahkan kepakaran dia ke dalam sistem komputer menggunakan sistem fuzzy ya. Kemudian fuzzy juga banyak digunakan untuk teknik kontrol ya, teknik kendali ya. Jadi kalau ada yang belajar sistem kontrol itu biasanya logika fuzzy ini juga dipelajari ya. Nah, saat ini alat-alat elektronik juga banyak yang dikontrol, yang sudah dikontrol dengan fuzzy ya. Contohnya kemarin ya, misalkan kayak mesin cuci, kemarin kan kita sudah contohkan. Ada penyiraman air dan sebagainya. Dan ingat, fuzzy ini didasarkan pada bahasa manusia sehari-hari yang disebut dengan bahasa alami. Nah, itu semua kemarin udah kita bahas lah ya, di mana di ini kita di awal-awal kuliah ya. Nah, fuzzy, fuzzy itu kan nanti ada namanya variabel fuzzy ya, variabel fuzzy. Nah, itu sama dengan variabel biasa ya, misalkan umur, permintaan, temperatur gitu, itu namanya kan variabel. Nah, nanti kalau variabel non fuzzy, nah eh, apa? Diawali memang dari variabel angkanya itu datanya dimulai memang dari data dari angka biasa ya. Tapi nanti harus diubah ke satu nilai fuzzy sehingga variabelnya itu disebut dengan variabel fuzzy ya. Nah, sama dengan yang lain variabel di dalam sistem fuzzy juga ada variabel input dengan variabel output ya, di mana input diolah menjadi output nanti yang di mana pengolahannya menggunakan sistem fuzzy. Nah, perantaranya nanti menggunakan himpunan fuzzy. Perantaranya menggunakan himpunan himpunan fuzzy. Ya, halo, kedengaran ya saya? Halo, Kedengaran. kedengaran Iya, ya? Terdengar, kedengaran. terdengar, Pak. Ya, kita lanjut lah ya. Ini kan sebenarnya yang perakatannya ini udah kita bahas ya. Nah, jadi nanti himpunan fuzzy itu memang ada dua atribut ya. Ada yang linguistik tadi ya. Ada yang misalkan linguistik itu dingin, sejuk, panas gitu. Nah, kemudian ada nanti yang bersifat angkanya ya, yang bersifat numerisnya ya sama dengan nilai-nilai yang pada sistem lain nanti 10, 35 gitu. Nanti nilai numeris inilah yang nanti dihubungkan dengan nilai linguistik untuk menghasilkan nilai fuzzy.
Oke, jadi yang akan kita bahas pada pertemuan ini ya, yang tadi itu kan cuma prakata ya, yang sudah kita bahas sebelumnya ya. 2 ya ini, 2 apa, 2 dari kita balik ke awal tadi. Nah, dari sini 2 ini yaitu pazifikasi nanti dengan mesin inferensial, itu yang akan kita bahas. Makanya pertama kali kita bahas pazifikasi. Nah, pazifikasi itu kita rancang sebagai seorang pengembang untuk mengembangkan sistem, untuk memecahkan masalah menggunakan sistem Pazi. Kita rancang pazifikasi. Apa yang kita rancang? Ada dua. Yang pertama Pazi setnya, ya, Pazi setnya kita rancang. Yang kedua fungsi keanggotaannya. Nah, itu dirancang oleh pengembang Pazi. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya kita ini merancang Pazi setnya. Jadi misalkan kita mau menghubungkan antara jumlah inventory dengan jumlah permintaan, menurut kita ini mempengaruhi jumlah produksi. Nah, ini mau kita bangun sistem Pazi hubungan antara dua variabel input ini dengan satu variabel outputnya. Mau kita bangun. Maka langkah kita adalah kedua variabel, semua variabel ini ya, ini ada tiga ya, dua input, yang dua itu inputnya, yang satu outputnya. Kita kita tentukan Pazi setnya namanya. Nah, Pazi setnya. Ya. Misalkan di jumlah inventory, Pazi setnya ada minim, sedang, banyak. Jadi minim, sedang, dan banyak inilah yang disebut dengan Pazi set. Atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan himpunan Pazi. Nah ini. Inilah dia yang disebut dengan Pazi set. Untuk variabel jumlah permintaan, Pazi setnya rendah, sedang, tinggi. Sedangkan untuk jumlah produksi, Pazi setnya no produksi, kecil, sedang, besar. Nah, itulah Pazi set. Nah, Pazi set inilah yang nanti kita sebut sebagai linguistik. Kenapa? Karena ini kan menggunakan istilah bahasa manusia sehari-hari ya penilaiannya. Sedang, banyak, lumayan mungkin nanti atau kecil, besar gitu. Nah, yang merancang itu siapa? Kita sebagai pengembang Pazi. Jadi setelah kita tahu variabel, ini kan dimulai dari variabel ya, ada variabel. Semua permasalahan apapun ya di bidang perancangan sistem itu pasti dimulai dari variabel input dengan variabel output ya, termasuk Pazi. Nah, setiap variabel baik variabel input maupun variabel output kita harus rancang dulu Pazi setnya. Nah, Pazi set itu katakanlah itu kategori linguistiknya, kategori dalam bentuk bahasa manusia sehari-hari dalam menilai ya linguistik. Nah, begitu. Nah, dari Pazi set inilah kemudian baru setiap Pazi set, nah, atau setiap himpunan Pazi atau Pazi set, nanti kita rancang fungsi keanggotaannya. Nah, di sanalah pentingnya kita menentukan fungsi keanggotaan. Nah, apa itu fungsi keanggotaan? Nah, fungsi keanggotaan itu pada umumnya digambarkan dalam bentuk grafik. Nanti yang bisa mewakili apakah nilai tertentu berada di antara 0 dan 1. Di mana di nilai antara 0 dan 1 itu kan yang kemarin kita sebut dengan nilai Pazi ya. Dilambangkan dengan mu ya, ini seperti ini ya, mu X ya. Atau disebut juga dengan derajat keanggotaan Pazinya. Ya, ya ini contohnya kemarin ya. Nih, katakanlah ini contohnya misalkan ini AB ini umur ya, umur. Maka ini nilai Pazi. Misalkan seseorang yang berumur 15 tahun, nah, misalkan kalau ini adalah Pazi set dari remaja, misalkan ini 0,4 misalkan. Ini contohnya aja ya. Berarti seseorang yang berumur 15 tahun, derajat keanggotaan Pazinya 0,4. Nah, ini yang disebut dengan fungsi keanggotaan di dalam sebuah Pazi set. Nah, fungsi keanggotaan biasanya digambarkan dalam bentuk grafis ya, dalam bentuk gambar. Nah, ini contohnya dalam bentuk kurva linier ini, garis lurus. Nah, ini garis lurus disebut kurva linier dan fungsi keanggotaan jenisnya tidak hanya kurva linier. Memang banyak para pengembang itu memilih fungsi linier karena lebih mudah untuk dihitung maupun dibuatkan programnya ya. Tapi sebenarnya ada banyak fungsi keanggotaan yang lain ya. Nah, kalau fungsi linier kita kemarin udah coba ya, kita hitung misalkan ini kalau di sini 32, di sini 25, ini naik ya. Ini naik kan ngitungnya kan begini ya, 32 dikurang 2 ini minimumnya 25 ya, maksimumnya 35. Maka dihitung kalau fungsi naik, maka kalau ditentukan nilai 32 ini berapa. Nah, ini kan nah 32 kurang 25 dibagi ini. 35 dikurang 25, 0,7. Berarti untuk nilai 32, Pazinya 0,7. Nah, ini contoh cara menghitung untuk fungsi linier. Menghitungnya mudah. Ya.
kita bisa langsung pakai rumus seperti ini. Kemarin juga udah kita contohkan pakai Python ya, bisa kita langsung hitung gitu. Sebenarnya pembagian antara nilai saat ini yang sedang dihitung dengan ininya ya, ini apa ini totalnya gitu ya, pembagian. Jadi sebenarnya kan ini dibagi ini. Nah, makanya hasilnya pasti 0, dalam hal ini untuk 32 0,7. Itu cara menghitung untuk fungsi yang garis lurus, mudah menghitungnya. Nah, garis lurus kalau ada dua, satu naik, satu turun, itu disebut segitiga dia jadinya. Ini naik, ini turun. Nah, rumusnya sama. Kalau yang naik, pakai rumus yang tadi. Ya, rumus seperti ini ya, XA dikurang XB. Ini kurang ini. Tapi kalau turun, nah pakai rumus yang ini. Kalau yang turun nanti. Kalau yang tadi kan yang naik ya. Yang naik itu ini dibagi ini. Atau ini kalau naik berarti nanti kalau di sini dihitung, ini dibagi ini. Nah, tapi kalau turun, nah ini. Kalau ya kalau nanti di sini, nah dia kalau turun maka nanti tentu jadinya ini dibagi dengan ini. Nah, gitu ya, B kurang X dikurang C dikurang B ya. Ya, kalau nilai apa? Kalau nilai X-nya nanti misalkan di sini gitu ya, ini kurva turun. Nah, ini juga kemarin udah kita lakukan ya. Kemarin kita pakai fungsi keanggotaannya segitiga ya, triangle ini bahasa Inggrisnya disebut triangle. Nih, ini contoh perhitungannya ini untuk untuk fuzzy set namanya dingin ya, ini dingin. Oke. Nah, selain segitiga, ada juga yang trapesium. Kalau trapesium ini ada yang mendatarnya. Ini ada kurva linear naiknya, ini turun, tapi di tengah-tengahnya ada yang mendatar. Ini disebut dengan kurva trapesium. Berarti ini cara menghitungnya juga sederhana. Kalau yang ini nilainya langsung satu, misalkan di sini ya, ini X. Misalkan X di sini nilainya 25. Berarti 25 ini nilai pazinya langsung satu. Nah, tapi kalau di dalam kurva yang naik ini atau yang turun ini dihitung dengan cara yang tadi, dengan kurva linear tadi. Nah, ini apakah naik dia atau nanti dengan turun. Tapi kalau ini dia langsung satu. Atau kalau di luar dari ini, di luar dari grafik ini, misalkan di sini, ini langsung nol. Karena di sini kan nggak ada grafiknya nih, langsung nol. Begitu. Ini masih dalam bentuk kurva linear ya, yang paling mudah untuk menghitung. Dan yang paling banyak gitu dipilih oleh para pengembang fuzzy. Nah, ini seperti ini contohnya, ini trapesium ya. Ini naiknya, ini turunnya, ini mendatarnya, ini turunnya. Cara menghitungnya sama ya. Nah, ada juga yang bentuknya bahu. Jadi yang ujungnya yang mendatarnya ini di awal dengan di akhir. Ini mendatar, turun, naik, ini mendatar lagi. Nah, ini disebut dengan kurva bahu ya, kurva bahu. Ini juga menghitungnya sama dengan cara perhitungan seperti halnya fungsi linear. Nah, ini yang tidak linear, ini yang melengkung. Nah, yang melengkung yang pertama kita bahas fungsi sigmoid ya, fungsi sigmoid. Jadi nggak mesti garis lurus tadi ya. Nah, ini ada sigmoid. Kalau sigmoid ya misalkan kalau di daerah sini kan ini 0 ya, daerah sini 1. Nah, yang jadi masalah di daerah kalau di tengah-tengah ini kan ada yang nilainya 0,5 ya. Nah, kalau yang ini seperti apa? Nah, ini biasanya nih fungsi sigmoid ini digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan ya, pertumbuhan penduduk dan sebagainya gitu. Nah, ini ada rumusnya tersendiri ya. Seperti ini rumusnya ya. Jadi 2x kurang A B dibagi C kurang A kuadrat ya. Di mana XAC itu yang ini tadi ya. XAC di sini. Nah, ini contohnya perhitungan menggunakan fungsi sigmoid. Sigmoid ya, sigmoid. 2 dikali 60 dikurang 50 ya kalau mau dihitung sini ya. Kemudian 60 kurang 35. Kurang 35 dikali 2. Ini ketemulah 0,68 untuk yang temperaturnya 50 kalau di sini ya. Misalnya di sini berapa gitu. Jadi 60 kurang 50 ini dikali 2, ini 60 kurang 35 ini dikuadratkan. Jadi ini rumusnya dari sini tadi. Nah, ini rumusnya. Itu fungsi sigmoid. Jadi menghitungnya berbeda. Ya kalau fungsi linear kan lebih sederhana ya. Kalau ini karena dia fungsinya non linear ya, maka ini udah ada kuadratnya ya. Ini ya, ini kuadrat ya. Ini ya, ini kuadrat.
Oke, ini fungsi Simon yang lain, cara menghitungnya. Kemudian ada juga bentuk lonceng. Nah, ini kan bentuk lonceng ya, seperti apa ini? Seperti Gauss ya. Nah, juga seperti lonceng. Ini juga tidak linear kan? Tidak. Nah, ini rumusnya juga ada tersendiri. Ya, nah ini rumusnya ya. Ini eh, C dikurang B per 2. Nah, begitu. Untuk kalau dia berada di apa? Kalau nilainya lebih kurang dari C. Nilai C. Ya, kemudian ya, jadi sebenarnya ada beberapa fungsi keanggotaan yang lain yang tidak linear, ya yang tidak mesti linear. Ada fungsi tangen, ya bisa juga kan tangen itu kan tidak linear juga ya kalau, Anda ingat ya di trigonometri kan. Nah ini di sini yang ini sigmod sama ini namanya kurva Gauss lah ya, kurva Gauss ya. Ini contohnya ya di sini ada rumus-rumusnya. Tapi memang yang paling banyak selama ini pengembang ya atau kita paling banyak menggunakan yang lurus-lurus begini. Nah, tapi harus diingat, fungsi keanggotaan tidak mesti linear, ya tidak mesti triangle, tidak mesti apa ini, trapesium dan tidak mesti yang berbentuk apa tadi kurva bahu tadi ya, kurva bahu tadi. Ada juga yang tidak linear yang melengkung seperti ini ya, dengan rumusnya sendiri gitu. Dan itu tentu bisa dihitung ya, dalam fungsi matematik ya. Oke, itu fungsi keanggotaan. Jadi penting kita sebagai seorang pengembang Fazi memilih fungsi keanggotaannya pakai apa. Nah, harus diingat kembali nih, saya dari awal lagi, karena kita yang pertama kita rancang, setelah kita tetapkan variabel-variabelnya, setiap variabel ini kita tentukan fuzzy setnya. Ini fuzzy setnya. Nah, dari fuzzy set inilah setiap fuzzy set, minim, sedang, banyak, kita tentukan fungsi keanggotaannya. Nah, ini juga Anda ingat dengan langkah-langkah perancangan kita, sebelum ini kan sudah kita contohkan satu kasus ya. Satu kasus dan langsung kita buatkan juga kan programnya dalam Python ya. Ini tambahan tambahan materinya gitu untuk memantapkan pemahaman Anda tentang, sistem Fuzzy ya. Jadi fungsi keanggotaan ada beberapa pilihan. Oke, nah kemudian operator Fuzzy, ini juga udah pernah kita bahas, operator Fuzzy itu kita bahas ada 3 ya, ada AND, kemudian kan ada OR, ada NOT, ini di awal ya, awal dulu ya. N ini sama dengan max. Max atau min ya kalau N? N max atau min? Supaya ingat. Ya, Min, Pak. kalau N ini min. Kalau OR ini max. Kalau not itu satu kurang ya, satu kurang X lah gitu ya. Nah, ini di sini dibahas secara matematik ya. Jadi fungsi OR kadang-kadang disebut juga union ya. OR ya atau. Ini fungsi max dia kalau OR. Nah, ini contohnya 45 dengan 50 yang waktu dipazikan 0,6 dengan 0,3 yang diambil 0,6 kalau OR ya. Nah, kalau N ini intersection bahasa di dalam logikanya ya, logika matematiknya intersection N ya, N. Ini fungsi min. Jadi 0,6 dengan 0,3 yang outputnya adalah 0,3 gitu. Kemudian ada yang not ya, tidak atau bukan. Jadi satu kurang. Jadi kalau 0,6 dinotkan itu sama dengan 1 kurang 0,6, 0,4. Ya, ini udah kita bahas ya. Ini cuma simbol-simbolnya secara matematik ya, seperti ini. Matematis. Jadi mu itu nanti nilai Fuzzy, simbol dari nilai Fuzzy. Nah, ini kita masuk pilihan yang apa? Rancangan yang kedua yang harus kita tetapkan kalau kita merancang Fuzzy adalah sistem inferensinya atau metode. Metode inferensialnya mau pakai apa? Nah, di sini ya, ini. Di sininya. Ini kita mau pakai apa? Kalau ini tadi ada banyak pilihan ya, ada linear, ada apa tadi? Ada linear, ada trapesium, ada triangle, ada yang kurva bahu ya, ada sigmoid, ada apa lagi tadi ya, ada Gauss ya dan sebagainya ya, ini difalsifikasi, di fungsi keanggotaannya. Nah, sekarang di mesin inferensial ini pun ada banyak pilihan. Jadi waktu kita merancang Fuzzy, kita bisa memilih gitu mau pakai yang mana. Nah, nanti kita bisa bisa saja kita melakukan perbandingan mana sih sebenarnya yang paling bagus gitu. Tergantung kasusnya. Nah, kita nggak bisa jawab sekarang, kita harus lakukan percobaan gitu. Mana sih yang lebih bagus nanti? Misalkanlah tadi ya fungsi keanggotaan, mana sih hasilnya yang lebih bagus? Apakah harus pakai fungsi linear atau fungsi Gauss sih?
untuk fungsi keanggotaan gitu. Nah, itu nanti kita bandingkan kan kalau ada pembandingnya dengan nilai yang kita target yang kita inginkan, nanti kita bandingkan sehingga kita tahu nanti fungsi keanggotaannya yang lebih bagus itu pakai apa. Tapi, merancang sistem PASI itu memang ada banyak alternatif, ada banyak pilihan gitu ya. Jadi yang kedua sekarang pilihannya untuk mesin inferensialnya ini pilihannya ya. Ini yang terkenal itu 3, yang udah populer 3 ya, ada Mamdani, ini kan tugas Anda kemarin juga ya. Ayo apalagi, ada Mamdani apalagi? Ada Mamdani apalagi? Ada Mamdani, Sukamoto, Pak. Sukamoto, ini TS gitu ya, Sukamoto, ini apa? Apa satu lagi? Mamdani, Sukamoto dengan apa satu lagi? Sugeno. Iya, Sugeno ya. Jadi metode inferensial itu ya sebenarnya ada yang lain ya, ada nanti tapi yang 3 inilah, Mamdani, yang kemarin yang contoh kita kemarin itu Mamdani kita yang sudah pakai Python kemarin ya, itu Mamdani. Mamdani termasuk yang paling umum digunakan dan termasuk yang paling susah sebenarnya ya, paling sulit ya. Nanti Sukamoto dengan Sugeno itu relatif sebenarnya lebih mudah ya untuk menghitung output-nya nanti. Karena kan targetnya kan gimana cara menghitung output-nya gitu ya. Dari input dan pasifikasi dengan ini ya, dengan fuzzy yang kita miliki. Itu tujuannya mesin inferensial ya, mengolah ya. Mengolah bagaimana input, kemudian pasifikasi dengan ini, basis pengetahuan yang udah kita miliki ini, diolah oleh mesin inferensial sehingga menghasilkan output. Nah, maka ada 3 metode yang besar, ada Mamdani, ada apa ini, Sukamoto, ada Sugeno ya. Ini Ibrahim Mamdani ini penemunya ya. Ini juga penemunya Sugeno, apa gitu ya, apa Sukamoto ya. Ini nama-nama orang semua nih penemunya ya. Oke. Nah, sebenarnya, yang dimaksud dengan inferensial itu kan penalaran ya. Yang dimasukkan penalaran itu ya input dengan output. Kita bisa aja membuat kan misalkan rule kita if X is A then Y is B. Nah, misalkan X itu tinggi, sementara Y itu berat berat ideal. Ya, gitu misalkan kayak itu. Jadi kalau misalkan kita punya input seperti ini, outputnya seperti ini ya, seperti ini, fungsi keanggotaannya ya. Jadi misalkan kita punya fungsi keanggotaan inputnya ini, outputnya ini, berat idealnya ini, sebenarnya kita bisa hitung. Misalkan ada orang tingginya 160 misalkan ya. 160 atau kita hitung pazinya di sini ketahuan di sini, misalkan nilainya 0,4. Nah, 0,4 ini nanti kita hubungkan ke sini ke berat ideal. Nah, kalau di sini 0,4, maka di sini berat idealnya berapa? Ini bisa kita hitung. Nah, di sinilah nanti ketemu angkanya. Misalkan berat idealnya misalkan 60 gitu misalkan ya, ini contohnya gitu. Tapi ini kan dihitung nanti ya, nggak diperkirakan seperti ini. Itu namanya penalaran, itulah inferensial ya. Yang cara sederhananya kalau hanya satu ya. Kalau variabelnya satu gitu, variabelnya hanya X sama Y gitu. Tapi kan pada dasarnya nanti fuzzy itu variabel inputnya ada 2, ada 3 gitu. Sehingga nanti nggak bisa kita hanya menggunakan variabel monoton, menggunakan inferensial monoton nanti. Nah, ini contohnya tadi ya. Oh, ini tuh contohnya 158. Nah, setelah dihitung ketahuan 55 kilogram gitu. Dihitung dengan cara yang tadi ya. Ini dihitung tentu ya. Kalau di sini ketemu 0,4, di sini 0,4, berapa di sini? Itu namanya penalaran monoton. Ya, ini tadi contohnya 5 apa? Nah, 168 ya. Nah, ini dihitung. Bisa dihitung karena tadi pakai fungsi apa? Sigmod ya, ini dihitung dengan fungsi sigmod tadi. Ketemulah 61,634 gitu. Nah, ini namanya penalaran monoton. Oke. Nah, kemudian, ternyata nanti pada sistem inferensi, pada fuzzy nanti ternyata tidak, kebanyakan nggak pakai penalaran monoton itu ya, karena kita kan nggak pakai satu variabel dengan satu, tidak menggunakan variabel inputnya satu, variabel outputnya satu. Nah, sistem inference fuzzy itu nanti yang ada 3 tadi itu ya, ada Mamdani, Sugeno Sakamoto itu dasarnya dari basis pengetahuan yang pakai if then. Ini di awal kuliah kan kita udah belajar ya bagaimana merancang if then ya. Kemudian pasifikasi tadi ya fungsi keanggotaan. Nah, ini nanti inilah yang nanti yang fungsi yang tadi kita sebut tadi ya apa metode yang kita sebut tadi Mamdani
Sukamoto dan Mamdani tadi yang 2 ini. Dia di mesin inferensial dengan di defazifikasinya, ini langsung menentukan output-nya ya. Ini disebut juga nanti fungsi agregatnya ya. Nah, ini contohnya Sukamoto. Jadi kalau Sukamoto nanti, atau begini ya, ketiga metode inferensial nanti bedanya di sini, di konsekuen namanya nanti. Ini kan antecedent ya kalau di dalam logika. Jadi yang bedanya di sini. Jadi pada Sukamoto, den Z is J. Nah, di sini pakai konstanta langsung. Makanya Sukamoto ini cara yang paling mudah menghitung menghitung inferensialnya. Cara menghitung ini paling mudah ini. Sukamoto nanti. Karena kita langsung menentukan langsung ini ya, langsung konstantanya sehingga nanti ini nilai-nilai konstanta ini nanti kita hubungkan dengan eee, apa, nilai Fuzzy-nya ya. Nah, kita kita tinggal menghitung agregatnya, itu metode Sukamoto ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya, ini 2 dia menggunakan 2 variabel. Nah, Sukamoto itu jadi nanti kalau kita sudah ketahuan nilai C-nya ini, kita hitung nanti nilai-nilai, ada namanya nilai alfanya ya, alfa predikat lah gitu istilahnya. Nah, untuk mendapatkan output-nya, untuk defazifikasinya kita tinggal begini nih, ini kan seperti menghitung rata-rata ya. Ini ya nilai alfa dikali Z, alfa 2 dikali Z. Nah, jadi nanti kita tinggal menghitung nilai-nilai alfanya. Nah, nilai alfa itu kan seperti nilai nilai Fuzzy-nya ya, nilai Fuzzy-nya. Nah, sementara nilai Z-nya itu nilai di ininya ya, nilai apa? Nilai Kris-nya. Oke. Nah, itu tadi apa tadi nih? Sukamoto. Nah, kalau Mamdani ini memang paling sering digunakan ya pada aplikasi ya karena dari penelitian yang dilakukan Mamdani ini memang cukup akurat ya. Nah, disebut juga dia dengan min-max yang seperti yang sudah pernah kita lakukan ya. Nanti kan ada min-max atau max product ya. Nah, ini tahapannya yang kemarin yang udah kita lakukan ya. Kita melakukan fazifikasi, kemudian fungsi if then tadi ya, itu namanya fungsi implikasinya kita proses. Nah, dengan rule-nya nanti kalau Mamdani nanti ini memang lebih menghitungnya memang lebih ini ya, lebih eh, lebih kompleks ya. Nah, lebih banyak hal gitu yang harus kita perhatikan ya di Mamdani ya. Nanti ada contohnya ya. Kita ke Sugeno dulu untuk membedakan yang 3 nih. Nah, kalau Sugeno, nah kalau di Mamdani ini kan output-nya di Mamdani kemarin kan output-nya di sini kan Fuzzy juga ya. Nilainya Fuzzy. Nah, kalau di Sugeno output-nya itu di sini fungsi, function. Nah, function ya kalau Sugeno. Kalau Sukamoto tadi kan di sini langsung konstanta. Nah, konstanta walaupun Sugeno ini nanti ada yang namanya orde 0, ada orde 1 gitu ya. Jadi ini contohnya ini yang jadi output-nya itu langsung kita kasih rumusnya. Kita mau output-nya itu apa gitu. Nah, oke. Jadi itulah perbedaan mendasar dari ketiga metode itu adalah di dalam, menuliskan, di dalam rule-nya menuliskan output-nya ini. Nah, konsekuennya ini apa gitu ya. Kalau di Sugeno bisa pakai rumus, ya. Kalau di ini rumusnya ini ordinal, kalau nanti pakai linear non linear nanti ada orde-ordenya ya. Mau orde linear atau orde non linear gitu kalau Sugeno ya. Kalau Sukamoto dia pakai langsung angka, angkanya dihitung nanti dengan rumus ini. Nah, Mamdani yang ngitungnya kita kemarin itu yang pakai Python, nah itu agak 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 panjang memang proses menghitungnya gitu. Oke, nah di sini ada satu contoh ya, ini yang contoh yang banyak digunakan di berbagai sumber ya. Misalkan ada sistem kontrol untuk mengontrol frekuensi putaran kipas angin. Nah, ini tentu ada input outputnya kan. Outputnya apa? Outputnya frekuensi putaran kipas angin. Nah, inputnya apa di sini? Nah, kita baca di sini untuk mengatur frekuensi putaran kipas angin secara otomatis mau digunakan sistem kontrol. Ini alat elektronik ya. Sistem ini dipengaruhi oleh 3 variabel. Nah, ada 3 variabel inputnya yaitu kecepatan putar kipas angin, suhu ruangan, dan sumber frekuensi putaran kipas angin. Nah, ada 3. Nah, kemudian berdasarkan data spesifikasi dari pabrik, kecepatan putar kipas angin terkecil itu 1000 rpm, gitu, terbesar 5000 rpm. Kemudian suhu itu terendah dari 100 sampai 600, sedangkan frekuensi sumbernya itu dari 200 sampai 700 rpm. Nah, ini ketentuan yang dari pabrik ini digunakan untuk membangun fungsi keanggotaan. Nah, fungsi keanggotaan.
Jadi yang pertama tentu fuzzy set ya di itu ya, misalkan ini ada lambat, tinggi, rendah, cepat, begitu. Itu tentu dari fuzzy set-nya dulu. Nah, ini kalau dan frekuensi kecil, nah ini kan sudah modelnya ini sudah kalau begini nih rule-nya, ini Mamdani. Jadi pada Mamdani rule-nya seperti ini. Nah, ini ya pada Mamdani ya. Nah, sedangkan kalau ini, nah kalau ini pakai rumus seperti ini tadi Sugeno tadi. Den-nya itu frekuensi 0,5 kali kecepatan. Nah, ini model model Sugeno ya. Model apa? Nah, ini kalau ini model Mamdani ya. Ini modelnya model Sugeno ya. Ini ya Sugeno ya, model Sugeno. Oke. Nah, ini nanti dihitung dengan ini kita mau cari yang Sukamoto ya. Nah, nih kalau Sukamoto dia seperti ini. Kalau Sukamoto langsung angkanya. Nah, dalam den-nya itu dia langsung angkanya. Misalkan di sini, ya, ini ya. Nah ini ya, model di dalam sistem Sugeno, rendah ya. Oke, ini nanti, Anda kan sudah apa juga ya, sudah apa, sudah ada tugas juga kemarin ya, tentang bagaimana cara kerja Mamdani, Sugeno Sukamoto yang berbeda di dalam output dan cara menghitung agregatnya ya. Nah, mungkin nanti kita minggu depan kita ada percobaannya ya, pakai Python ya minggu depan ya. Kita lanjut dulu. Nah, nanti ini depazifikasinya nanti yang agak ini ya, yang beda-beda ya. Pada Sukamoto ini seperti ini tadi ya, dia tinggal menghitung agregat ya, seperti kayak menghitung rata-rata ya. Sama dengan Sugeno juga seperti itu nanti. Nah, kalau pakai Mamdani, nah itu kemarin yang dia pakai metode, ada metode apa, perhitungan nilai terpusat ya, centroid ya. Itu yang kemarin yang kita lakukan kemarin kan, kita ada 2 apa, ada 2 2 ini ya, 2 daerah yang kita hitung nilai titik pusatnya. Nah, dengan menggunakan ini menggunakan rumusnya itu adalah momen nanti ya dibagi dengan nilai, Fuzzy rata-ratanya gitu ya, ini seperti ini. Ini luasnya kita hitung untuk menghasilkan momen, ya nanti di sini ada ya. Nah ini ya, ini sebenarnya kalau di Mamdani ini momen ya, ini disebut nanti perhitungan momen, ini dibagi dengan nilai luas rata-rata ya, sehingga dihasilkanlah nilai ini. Oke, nah ini tadi yang ini tadi yang Sugeno ya, yang pakai rumus langsung, ini juga dihitung nilai, agregatnya ini. Nah, ini sebenarnya lebih sederhana dari Mamdani ya, cukup menghitung seperti kita menghitung nilai agregat yang lain ya. Ini kalau di dalam Sugeno. Oke, itulah 3 metode inferensial yang Anda harus pahami ya dengan baik perbedaannya ya. Mana yang lebih baik tergantung kasusnya dan harus dilakukan ini, percobaan ya. Jadi ini memang bersifat heuristik ya, kita melakukan percobaan mana sih yang lebih baik gitu. Nah, kita kita harus melakukan perbandingan gitu, ada kasus-kasus tertentu. Tapi yang saat ini kita yang tahu ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit untuk melakukan perhitungannya ya. Ya, tapi saat ini walaupun menghitungnya ada yang mudah, ada yang sulit, tapi kan dilakukan oleh program ya. Paling di awal nanti yang berbeda ya, effort kita di awal di dalam merancang atau memilih metode inferensial ini. Oke, itu ya sebenarnya ini yang ke belakang tadi, itu adalah masih tentang review ya, yang udah pernah kita bahas, cuma ditambahkan dengan jenis-jenis fungsi keanggotaan dengan, jenis-jenis apa tadi itu ya, jenis-jenis metode inferensial tadi ya. Mamdani, Sukamoto, dengan Sugeno ya. Ini sering yang bertanya, "Pak, mana yang paling bagus?" Ya kita nggak bisa, kita nggak ada yang lebih bagus, lebih baik ya, tergantung kasusnya dan memang harus kita bandingkan. Harus ada target, misalkan kita pingin hasilnya seperti ini. Oh ternyata untuk kasus ini bagus pakai Sugeno, untuk kasus ini bagus pakai Mamdani, untuk kasus ini bagus pakai, apalagi tadi, Sukamoto gitu nanti. Nanti ada lagi Tahani ya. Nah, sebenarnya ada beberapa ini gitu. Ya, jadi itu bagiannya tadi adalah di bagian pasifikasi dengan di bagian, eee, metode inferensial, perhitungan output dari Fuzzy. Oke, nah ini yang materinya baru ya, basis data Fuzzy. Jadi
Ada istilah, nilai-nilai pada basis data pun bisa kita pazikan. Nah, Anda harus ingat ya, biasanya kalau di basis data kalau nilai nilai apa, penghasilan gitu kan nilainya seperti ini. Ini kan ini bukan Pazi, ini nilai konvensional ini. Atau misalkan nilai TOEFL, lah ini juga nih, ini masih konvensional ini. Atau misalkan nilai apa lagi ya, ini nilai penghasilan orang tua gitu tadi ya, ini IPK tadi ya, ini IPK ini juga masih konvensional. Nah sekarang kalau Pazi gimana? Nah, kalau Pazi nanti setiap nilai itu kita ubah ini ke sini. Kita rancang seperti yang tadi ya, Pazi setnya, kemudian kita tentukan fungsi keanggotaannya. Nah, baru nilai-nilai angka tadi kita masukkan ke sini sehingga menjadi kita lakukan perhitungan yang ini perhitungannya sama dengan yang pazifikasi. Sehingga nilainya jadi seperti ini, nilai Pazi di antara 0 dan 1. Nah, di antara 0 dan 1 dan ini Pazi setnya. Ini contoh untuk apa ini, untuk TOEFL ya, untuk TOEFL. Berarti 450 untuk Paziset rendah 0, untuk Pazisetnya menengah 0, untuk Pazisetnya tinggi 1 gitu ini. Kita hitung. Ini juga ini contohnya memang menggunakan yang linear aja ya, yang mudah dihitung. Nah, ini yang namanya basis data Pazi. Seperti inilah bagaimana basis data dengan nilai konvensional bisa kita pazikan nilainya. Nah, nanti kita hitung dengan cara seperti yang tadi ya, dengan metode inferensial seperti yang tadi gitu. Ya, ini kalau ini namanya tadi apa, bahu ya, grafis bahu, ini grafisnya triangle ya, segitiga gitu. Nah, memang paling banyak kita, orang memilih yang ini aja gitu, yang mudah dihitung ya, yang lurus-lurus, kan menghitungnya seperti aljabar linear ya. Nah ini. Eh, nah ini contoh yang lain ini, yang IPK tadi bisa kita konversi ke dalam penyimpanan Pazi seperti ini. Tapi ininya kan kita tentukan dulu kan ini, Pazi setnya. Kalau ini ditentukan Pazi setnya jelek, cukup, bagus. Nah, nilai-nilai ini disebut nilai derajat keanggotaan atau nilai Pazi ya. Wah, ini hanya 0 dan 1 ya, padahal bisa juga nanti mungkin di sini 0,2 gitu ya kalau nilainya pakai grafis yang ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini kalau yang nilainya 1 kan berarti di sini 0 gitu ya. Kalau di sini pasti 0, di sini. Karena di sini dia. Nah, ini 0, nah, oke, ini sama ya dengan rumus yang tadi nilai untuk garis lurus. Nah, ini contohnya ini kan bisa 0, deh. Kalau menggunakan ini ya, grafis seperti ini. Oke, basis data yang diolah seperti ini disebut dengan basis data Pazi ya. Dengan basis data Pazi sehingga nanti perintah-perintah SQL-nya pun bisa kita mengasih perintah SQL where TOEFL tinggi, NIPK cukup. Nah, gitu. Jadi di sini nggak mesti angka. Kalau selama ini kan perintah-perintah SQL kita di sini kita kasih angka ya. Where nilai TOEFL lebih besar 300, NIPK kurang dari 3,5. Nah, begitu kan. Tapi kalau dengan kita konversi nilai-nilai konvensional itu ke nilai Pazi, perintah SQL kita bisa kita pazikan ya menggunakan nilai-nilai Pazi. Ini tadi ya, nilai linguistik tadi. Nilainya jadi lebih. Itulah yang disebut dengan basis data Pazi ya. Ini sama ya, ini seperti ini. Oke, itu pengenalan kita tentang basis data Pazi ya. Ini sama ya ini basis data Pazi. Oke. Nah, terakhir saya mau ngasih contoh-contoh skripsi ya dengan topik Pazi ini sampai sekarang masih cukup banyak ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini contohnya nih. Jadi Pak, kalau Pazi itu gimana sih Pak, kalau mau jadi skripsi? Nah, ini contohnya nih. Saya bisa besarkan ya. Ah, ini contohnya nih. Merancang sistem pakar berbasis Pazi untuk pra pengujian judul skripsi. Ini si Putri ya, Putri. Ya, dapat nilai B. Pembimbingnya saya waktu itu ya. Jadi dia itu membuat sistem pakar untuk menguji ini judulnya bakal diterima atau ditolak penguji sih. Nah, udah ada tuh programnya dulu dibuat oleh si Putri Puzi ya, angkatan 2010. Ini masih dalam bentuk proposal, ini udah selesai jadi skripsi ya. Ini juga ada metode penerapan Pazi untuk perekrutan petugas penanganan. Wah, banyak ini. Ini jurusan sistem informasi ya, SIPA ya.
Perancangan sistem seleksi karyawan terbaik berbasis web dan Fazzi Mamdani. Nah, ini dia pakai Fazzi Mamdani dia. Nah, biasanya yang di judul itu yang disebut metode inferensialnya. Orang nggak nyebut fungsi keanggotaannya pakai trapesium, nah itu nggak jadi judul ya. Yang jadi judul biasanya metode inferensial. Ini kelihatan ya? Halo? Halo? Betul, Pak. Terlihat, Pak, kelihatan kelihatan, ya. Pak. Ini saya lagi nampilkan judul-judul skripsi yang Fazzi ya. Ini Fazzi Sukamoto, siapa ini ya? Angkatan 2016. Ini Fazzi Sugeno, udah dipakai semua ya. Ini yang pakai logika Fuzzy aja. Jadi kalau Anda pakai Arduino itu juga pakai logika Fuzzy yang and or not aja, nggak apa-apa ya. Tapi bukan programnya yang jadi apa? Karena itu sistem berbasis hardware ya kalau Arduino ya. Buat programnya kan itu pakai bahasa C ya. Kayak logika metode itunya ya tidak sampai ke metode inferensial yang lengkapnya gitu ya. Ini dia untuk apa ini? Administrasi hibah. Ini pakai Kemin ya. Kemin ini data mining. Ini pakai Fuzzy juga ada Fuzzy Sukamoto ya. Ini ada yang Fuzzy SAW. Ya, kalau Fuzzy SAW nanti beda lagi ya. Itu di dalam SPK dia tidak sampai ke inferensial ya. Hanya untuk mengkonversi nilai-nilai pada nilai apa namanya? Nilai kriterianya diubah nanti ke nilai Fuzzy ya. Ya, ini ternyata ya lebih 50 judul skripsi yang Fuzzy ya ini. Ini yang Fuzzy ini. Nanti Anda bisa lihat lagi tuh untuk ini. Oke. Kemudian nah untuk tugas Anda pada pertemuan ini, saya minta Anda mencari jurnal yang bereputasi ya, minimal reputasinya nasional ya. Boleh bahasa Inggris juga boleh. Anda cari 3 jurnal, di jurnal itu Anda baca, kemudian Anda tulis jurnal ini pakai fungsi keanggotaan ini, Pak. Kemudian metode inferensialnya ini. Nah, itu aja. Anda cari minimal 3 jurnal. Ya, jangan nyontek lah biar Anda tahu Anda baca jurnal. Misalkan ini pakai trapesium atau ada yang pakai apa tadi sigmod atau ada yang pakai kurva bahu atau mungkin nanti ada yang pakai kurva tangen gitu ya. Gauss gitu ada banyak fungsi keanggotaannya. Nah, setiap orang pakai Fuzzy pasti dia milih fungsi keanggotaan gitu, dia milihnya. Kenapa dia milih itu sifatnya lebih heuristik ya. Artinya tidak eksak gitu. Ya tergantung mungkin pas dia coba itu yang lebih bagus. Nah, gitu ya. Makanya Anda coba cari jurnal bereputasi. Ada, oh ini fungsi anggotanya pakai ini Pak gitu. Metode inferensialnya pakai apa? Pakai Mamdani, pakai Sugeno atau pakai Sukamoto. Anda cari minimal 3. Itu aja, Anda cari minimal 3 untuk menjadi tugas Anda. Nanti Anda tulis ketik aja di Word ya. Di Microsoft Word deh. Oke. Saya mau share ini ya, ntar. Ini apa ini? Sinilah. Ya. Nah, ini. Ini contohnya di repositori kita ya. Tapi ini jurnalnya reputasinya saya nggak lihat reputasinya, tapi saya mau baca satu ya. Pemilihan kepala sekolah. Kita cari yang pakai Fuzzy ya. Nah ini metode Fuzzy SAW. Jadi kalau Fuzzy SAW itu dia bukan sistem Fuzzy ya, itu SPK. Jadi jangan cari yang seperti itu ya, jangan yang SPK-nya. Tapi Anda cari yang sistem Fuzzy-nya yang nah ini banyak Fuzzy Tahani. Ini siapa ini Fuzzy Tahani ya? Si Muhammad Faisal. Kita tadi nggak bahas ya Fuzzy Tahani ya. Kemudian, nah ini yang pakai Sukamoto, ini si Rizky ya pakai Sukamoto. Coba kita lihat ya. Kita lihat jurnalnya, dia fungsi keanggotaannya pakai apa. Nah, gitu. Jadi yang Anda perlu lihat itu tadi metodenya. Kadang-kadang dari judulnya kita langsung tahu ya, pada umumnya ya. Dari judulnya kita langsung tahu metode inferensialnya. Nah, ini metode inferensialnya pakai apa? Pakai Sukamoto. Ini metode inferensialnya. Cuma fungsi keanggotaannya kan kita nggak tahu dia. Dia milih apa. Nah, di sini kita baca fungsi keanggotaannya ini pakai apa. Oh, ini dia skripsinya nih kayaknya nggak semua ya. Nah, lebih baik yang jurnal ya. Ini kita kalau di repository ini apa ya? Coba Anda cari
jurnal ya, metode Fuzzy untuk pengaturan ya. Atau kalau mau yang internasional nanti Anda ke mana ya? Ke Science ya, ke Direct ya. Nah, ini biasanya di mananya ya? Di abstraknya belum tentu juga ya. Jadi Anda harus temukan yang dia sampai ke jurnal ya. Nah, ini kalau di Science Direct ini kan banyak ya nih. Fuzzy Topological General ini dia pakai Fuzzy Implication ya, Fuzzy ini. Nah, jadi tidak hanya metodenya, tetapi Anda juga harus menyebutkan fungsi keanggotaannya. Nah, ini kalau ini malah fungsi keanggotaannya langsung ya 3D trapezodial, ini fungsi keanggotaannya. Nah, jangan yang ini ya, jangan yang TOPSIS, AHP, kalau ini SPK. Ini bukan sistem Fuzzy yang lengkap ya. Karena Fuzzy digunakan untuk mendukung SPK gitu. Jadi ya kalau Fuzzy sistem itu benar-benar dari awal ya, ada fazifikasi, ada metode inferensialnya gitulah. Ya, Anda cari dulu lah ya nanti silakan minimal 3 jurnal yang bereputasi ya, bereputasi.